Jadi kista endometriosis itu bisa menyebabkan infertilitas atau susah punya anak. Dengan melakukan hubungan seksual pada saat dia mens, efek-efek negatif yang tadi, yang badan nggak enak dan segala macam, bisa dia rasa jadi nikmat. Lebih banyak perempuan yang menghindari hubungan seksual pada saat mens. Pada saat menstruasi. Karena sejujurnya, secara medis, wanita yang menstruasi itu dapat menjadi efek negatif kalau dia melakukan hubungan seksual. Salah satunya mungkin kalau Dr. John pernah dengar ada istilah kista endometriosis. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Pada episode Oke Dokter kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana berhubungan seksual saat menstruasi dari sisi medis. Apakah ada dampak positif ataupun apakah ada dampak negatif yang timbul bagi sang wanita ataupun sang pria. Kali ini kita membahasnya bersama dokter spesialis kandungan, yaitu telah bersama dengan saya yaitu Dr. Ardian Syahdarah, spesialis obstetrik kandungan. Ya dok, halo selamat siang dok, apa kabar dok? Selamat siang Dr. John. Sehat ya dok? Alhamdulillah baik-baik. Nah kali ini kita akan membahas berbincang-bincang sih dok mengenai dari hubungan seksual dan juga menstruasi dan bagaimana hubungannya itu sendiri dok. Nah pertama dari awalnya dahulu emang sebenarnya bukan boleh tidaknya dok ya, lebih ke sebenarnya apakah ada dampak nggak sih dok saat kita melakukan hubungan seksual saat menstruasi itu sendiri? Dampak tuh ada dua macam ya. Jadi dampak itu ada dampak yang positif, ada yang dampak yang negatif. Dampak positif itu lebih sedikit dibandingkan dampak negatif. Artinya dampak negatifnya itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, mungkin kita sedikit membahas dampak positifnya dulu. Baik. Ya kan, karena itu yang nggak terlalu banyak. Jadi dampak positifnya itu untuk sebagian perempuan yang barangkali kalau lagi mens itu dia rasa perutnya kram atau dia moodnya nggak enak, ya kan? Mungkin dengan hubungan seksual itu bisa merubah moodnya, dia menjadi lebih nyaman, dia menjadi lebih terlupakan lah nyerinya. Tetapi harus ingat, ini nggak semua perempuan kayak gini. Tidak semua seperti itu. Mayoritas perempuan yang lagi mens itu ilfeel, hilang gairahnya. Hilang gairahnya. Iya kan? Karena jangankan berbicara seks, kita godain aja, orang yang lagi mens tuh sensitif. Lebih sensitif ya, iya kan? Terlihat sih dok. Iya kan, makanya ada istilahnya PMS, premenstrual syndrome. Nah, pada saat mulai menjelang mens sampai pada saat lagi mens, itu badannya nggak enak, capek, karena hormonal itu kan, capek, terus dia merasa gerah, karena pembuluh darah kan melebar, terus dia merasa kayak agak banyak cairan, juga ya seperti itu, dia merasa kotor lah. Terutama mungkin orang-orang yang di daerah timur. Daerah timur. Ya, ini kita bicara kayak di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan negara ketimuran ya. Jadi mens itu dianggap sesuatu yang lagi kotor. Bahkan untuk kayak yang beragama Islam ya kan, mens itu dianggap karena tidak bersih dia tidak boleh melakukan ibadah sholat atau apa. Nah, tetapi ada orang memang kelompok kecil perempuan yang mungkin dengan melakukan hubungan seksual pada saat dia mens, efek-efek negatif yang tadi, yang badan nggak enak dan segala macam, bisa dia rasa jadi nikmat. Malah berkurang jadinya. Karena mungkin ya itu, cuman itu kan tidak banyak perempuan kayak gitu. Berarti ya kan? Secara persentase pun juga sangat lebih rendah. Kecil. Sangat kecil. Lebih banyak perempuan yang menghindari hubungan seksual pada saat mens. Pada saat menstruasi. Karena sejujurnya, secara medis, wanita yang menstruasi itu dapat menjadi efek negatif kalau dia melakukan hubungan seksual. Malah ada efek negatif ya dok? Oh jelas, lebih banyak. Lebih banyak yang mengalami salah satunya negatif. Mungkin kalau Dr. John pernah dengar ada istilah kista endometriosis. Atau kalau teman-teman di sini mau ngecek di Google apa sih endometriosis, kista coklat. Kenapa dibilang kista coklat? Karena kista itu isi darah. Dan darah itu terbentuk dari darah mens yang mestinya keluar. Malah terkumpul di dalam. Ini malah terdorong ke dalam. Jadi kayak orang tuh kayak keselak gitu loh. Kayak kesedak ke dalam. Jadi darahnya yang mestinya keluar, ke bawah lewat vagina keluar. Ini karena akibat hubungan seksual terdorong ke dalam, dia masuk ke dalam rongga perut. Nempel di indung telur, hidup di situ. Bulan depan dia mens, yang sel-sel darah ini yang nempel di indung telur akan menjadi tambah banyak, berkumpul menjadi bongkahan kista. Dan apa bahayanya endometriosis selain bikin nyeri pada saat mens, bisa mengganggu juga
masalah fertilitasnya, bisa susah punya anak tuh. Malah mempengaruhi dari kesuburannya sendiri ya, jelas. Dok, ya? Bisa nggak bisa hamil. Jadi kista endometriosis itu bisa menyebabkan infertilitas atau susah punya anak. Malah menyebabkan jadi susah punya anak. Nah saya ada baca beberapa penelitian, Dok, mengatakan katanya gairah seksual wanita saat lagi menstruasi, saat lagi haid itu katanya lebih tinggi, Dok. Apakah itu wajar atau memang terbukti secara medis atau bagaimana, Dok? Kalau menurut saya, dari sepanjang literatur yang saya baca, itu malah bertolak belakang. Malah bertolak belakang. Justru pada saat perempuan mens, hormon semua turun. Estrogen dan progesteron turun, akhirnya luruh lah si sel-sel endometrium namanya. Sel endometrium itu sel di dalam rongga rahim. Dia rontok keluar jadi darah mens. Akibat apa? Hormon yang turun. Nah, efek psikologisnya yaitu tadi, orang capek, ya kan, badannya gampang berkeringat, moodnya jadi jelek, ya kan. Makanya orang yang mau mens itu galak, biasanya begitu, atau diam. Kenapa? Karena perutnya nggak enak, kontraksi kan, dia diem aja. Mungkin teman-teman yang mens tuh sebagian besar bisa merasakan hal yang sama. Jarang orang tuh mau mens tiba-tiba, aduh, kenapa ya gue jadi kayak pengen sesuatu, jarang. Biasanya karena perempuan tuh nggak kayak laki-laki. Laki-laki tuh lagi diam-diam gini bisa naik bangkitan seksualnya. Lagi bengong, tahu-tahu kepikiran gitu, apa, naik bangkitan seksual. Perempuan udah di tempat kamar contohnya aja, belum tentu naik bangkitan seksualnya. Karena perempuan itu sangat berpengaruh sama efek psikologis. Ya kan? Sama suaminya udah dirayu-rayu mau di mana, tapi kalau dia bete, dia mikirin anaknya yang lagi kurang sehat, dia mikir urusan dapur yang belum beres, itu belum tentu naik bangkitan seksualnya. Apalagi dibantu dengan perut yang kremet-kremet gitu, lagi sakit, terus dia ngerasa kotor. Kan kita di Indonesia pasti menganggap darah mens itu darah kotor, iya kan? Iya, betul, Dok. Jadi kotor itu udah identik di kepala itu sesuatu yang nggak beres. Jadi dengan itu aja, jangankan perempuan, laki-laki sendiri tuh kadang-kadang enggan melakukan hubungan dengan suami, dengan istrinya, ya kan? Jadi sekali lagi hubungan seksual pada saat menstruasi ini memang betul, kadang-kadang terjadi, tetapi dalam pengalaman saya praktek sebagai dokter kandungan, itu nggak banyak lah. Tidak banyak. Nah, tadi kan dokter udah mengatakan ada dampak negatif, salah satunya adalah kista endometriosis juga ya, Dok, yang bisa timbul. Apakah ada dampak kesehatan tertentu nggak sih, Dok, saat kita melakukan hubungan seksual menstruasi itu? Ya, jadi selain kista tadi, itu juga bisa bikin efek-efek lain ya. Bahkan kalau mau dipikirkan sampai ke maut, kematian, secara patofisiologi, perjalanan penyakit bisa aja. Contohnya satu nih, kalau orang lagi mens, itu sel-selnya itu kan lembab. Itu gampang lecet tuh, sel-sel di vagina, ya kan? Sehingga kalau tergesek dengan kemaluan suaminya, itu gampang luka. Jadi harus ingat, vagina basah, akibat perempuan mulai terangsang, itu akibat lendir, bukan darah. Lendir bukan darah. Bukan darah. Jadi kadang-kadang kan dipikir, oh darah ini basah, oh licin. Belum tentu, itu malah gampang lecet. Darah malah gampang lecet. Beda sama lendir. Lendir itu contohnya kalau dia mulai bereaksi tubuhnya, mulai basah vaginanya, itu dapat membantu penetrasi penis ke dalam vagina. Tetapi kalau umpamanya darah, orang kan berpikir asal basah kan, itu bukan memperlicin, malah bisa bikin lecet. Dia gampang luka, bisa ada infeksi di organ genitalnya. Malah lebih beresiko infeksi ya, Dok? Betul. Terus kemudian memang ada salah satu literatur yang mengatakan, kalau orang lagi mens kan memang ada beberapa pembuluh darah yang terbuka, terutama di dalam rongga rahim. Nah, bisa saja terjadi yang namanya emboli. Mungkin dengar ya, emboli itu akibat adanya udara atau cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah itu. Ya kan, akibat, ya cuman memang ini kasus mungkin sangat jarang terjadi. Tapi kalau terjadi emboli itu pembuluh darah masuk ke dalam, ada gelembung udara, masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau dia naik terus sampai ke paru-paru, ya bisa game over. Cuman memang itu sangat jarang. Jadi lebih banyak tuh kaitannya kalau hubungan seksual saat menstruasi itu lebih ke arah kista coklat untuk perempuan atau kista endometriosis, atau ya mungkin bisa ada perlukaan di vaginanya, yang vaginanya itu. Vaginanya. Oke, baik. Nah, untuk melakukan hubungan seksual sendiri tadi kan, Dok, apakah ada hubungannya dengan lebih lebih kesuburan lebih meningkat, Dok? Jadi misalnya saat kita hubungan seksual saat menstruasi, apakah memang lebih meningkatkan resiko kita mempunyai anak atau bagaimana, Dok? Itu jadi gini, ada yang bilang kan, apakah saya mungkin hamil nggak, Dok? Kalau umpamanya saya berhubungan seksual saat saya mens. Jawabannya 100% tidak mungkin hamil. 100% tidak mungkin hamil. Kalau sampai hamil,
Jangan-jangan pada saat dia lagi mens, yang dia anggap mens itu jangan-jangan bukan mens. Jangan-jangan dia sudah hamil muda, ada flek-flek, dia berhubungan, tapi hamilnya sebelumnya. Udah hamil sebelumnya. Sudah hamil ya, Dok, sebelumnya, ya? terus pada saat flek-flek, dia anggap ini mens, berhubungan, ternyata bulan depan, loh kok saya memang hamil. Banyak orang kayak gitu. Iya, Tetapi kalau memang murni dia mens, sekarang nih lagi haid atau menstruasi, melakukan hubungan seksual di situ, pasti tidak akan mens. Karena pada saat mens tidak ada sel telur. Jadi terjadinya kehamilan ketika ada sel telur dari perempuan ketemu sama sel sperma dari laki-laki. Nah, sedangkan pada saat mens, sel telur tidak mungkin keluar. Sel telur tidak keluar mungkin keluar. Menstruasi Iya, itu karena belum ya? terbentuk. Belum terbentuk. Ya, memang kalau mau bicara proses pembuahan fisiologisnya terlalu ilmiah ya. Tetapi mungkin buat teman-teman orang awam, sekedar tahu itu aja. Makanya kadang-kadang ada orang juga mungkin barangkali ada sekelompok perempuan tuh dia mau berhubungan seksual pada saat mensnya udah mau habis. Pokoknya mens 5 hari, dia di hari kelima. Kenapa? Karena di hari kelima ini kemungkinan besar dia tidak subur, sehingga dia lebih nyaman, terutama orang-orang yang nggak pakai kontrasepsi. Oh iya, oke. Iya kan, kalau dia nggak pakai kontrasepsi kan dia jadi bisa lebih lepas gitu loh. Dia nggak takut-takut nanti suaminya ejakulasi di dalam vagina, dia nggak takut hamil. Jadi dia mungkin dengan begitu dia lebih rileks. Tetapi itu mungkin di hari-hari mens yang udah mau habis. Hari-hari mens sudah mau habis. Udah mau coklat kadang-kadang ya, ada kayak pasien saya, suaminya ini kerjanya di luar kota. Sudah harus pulang nih, ternyata mens masih flek-flek. Ya kan, orang yang beda kota itu kan kadang-kadang kebutuhan kebutuhan seksualnya itu kan harus terpenuhi. Jadi kadang-kadang gimana nih? Ya sudah deh. Ya barangkali kalau sudah tinggal flek-flek, sesekali ya masih bisa ditoleransi. Daripada dia melakukan hal-hal yang nggak benar gitu kan. Baik. Berarti memang pada beberapa kondisi, tapi untuk menyebabkan kehamilan itu tidak ya dok ya? Bisa dipastikan 100% tidak mungkin. Kecuali sebelumnya sudah hamil. Kecuali sebelumnya sudah hamil, kemudian dia ada perdarahan. Dia pikir mens, dia berhubungan di situ. Ternyata perdarahannya membaik, kehamilan lanjut terus. Dia bilang, saya kok berhubungan pada saat itu. Padahal sebelumnya sudah pernah. Nah, itu juga ada kasus kayak gitu ada. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa headline yang telah disiapkan oleh tim Oke Dokter. Nah, dikatakan bercinta saat haid bisakah sebabkan kanker rahim? Bagaimana tanggapannya dok? Jadi kanker rahim itu bedakan, ada yang namanya kanker rahim, ada yang namanya kanker leher rahim. Baik. Leher rahim itu istilah kerennya kanker serviks. Beda tuh. Ini leher, ini rahim. Baik. Rahim itu yang di atas, leher rahim yang di bagian bawah. Kalau kanker rahim itu salah satu penyebab utamanya adalah hormonal. Dan biasanya itu pada perempuan usia 40 tahun lebih sering terjadi. Sehingga sepertinya tidak akan berkaitan sama topik kita hari ini, hubungan seksual pada saat mens itu bisa bikin kanker rahim. Tetapi kalau kanker leher rahim, barangkali mungkin bisa terjadi. Karena salah satu penyebab kanker leher rahim akibat adanya perlukaan pada si leher rahim atau serviks yang berulang-ulang. Saat berhubungan seksual. Nah, tadi kan sempat saya bilang, kalau orang lagi mens, mungkin sel-selnya itu lebih gampang rapuh, ya kan? Sehingga ketika ini gampang tergesek, bisa luka. Nah, bisa saja, walaupun mungkin itu angka kejadiannya juga nggak besar. Karena penyebab utama kanker leher rahim itu kan virus HPV ya, Human Papilloma Virus. Jadi karena masyarakat ini suka agak bingung antara kanker rahim dan leher rahim, itu beda tuh. Nggak sama itu posisinya, dan angka kejadiannya juga beda-beda. Leher rahim lebih banyak pada orang usia reproduksi, orang muda. Kalau yang kanker rahim lebih banyak orang 40 tahun lebih. Baik. Berarti memang tidak secara langsung menyebabkan kanker rahim ya dok itu sendiri ya? Sepertinya kanker rahim tidak, tapi kalau leher rahim mungkin bisa. Mungkin terjadi. Mungkin bisa, walaupun juga sekali lagi mungkin angka kejadiannya tidak terlalu besar. Sekarang kita akan lihat headline berikutnya ya dok. Bercinta saat menstruasi hari terakhir, peluang hamil tetap besar. Ini bagaimana tanggapannya, dok? Jadi gini ya, kalau umpamanya jadi ini sekali lagi tergantung seberapa lama si perempuan itu punya siklus mens. Ada yang mengartikan hari terakhir itu setelah benar-benar habis. Flek sama sekali nggak ada. Tidak ada. Dan itu bisa panjang, kadang-kadang ada bisa sampai 10 hari. Nah, itu memang agak beresiko nih. Tetapi kalau dia mensnya kurang lebih, taruhlah umumnya 5-6 hari, kurang dari seminggu, bisa dipastikan kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena kalau dia mensnya panjang, maksudnya dia mens 8 hari, terus flek-fleknya lagi 4 hari, berarti sudah 12 hari.
Setelah itu dia berhubungan di dekat-dekat situ. Sperma itu kan bisa tinggal di dalam vagina, di dalam rahim perempuan kurang lebih 3 hari. Oke. Jadi tambah 3 hari, tahu-tahu siklusnya rada maju, ada kemungkinan, walaupun kecil ya. Ada kecil tapi Kecil. ada kemungkinan. Kalau dia punya siklus mens, dia Panjang. punya ini mens panjang. Tapi umumnya kalau orang mens normal-normal 5-7 hari, ini juga nggak mungkin. 5-7 hari umumnya tidak mungkin. Karena terlalu jauh. Itu kan sebenarnya kan kalau dalam fase-fase menstruasi itu ada fase beberapa fase gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, sepertinya tidak mungkin. Oke, terima kasih pada Dr. Dara untuk informasi yang telah diberikan kepada sahabat sehat. Tentunya akan sangat berguna untuk sahabat sehat di rumah yang tentunya yang penasaran akan hubungan seksual saat menstruasi. Nah, untuk sahabat sehat jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, like video ini, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu, saya Dr. John. Saya Dr. Dara. Sampai jumpa kembali.